Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Raisa Fatimatu Zahra dari kelas Farmasi C dengan NIM 33112011108. Di sini saya akan menerangkan tentang 3 jurnal dengan perbedaannya masing-masing tentang analisis sampel biologis. Yang pertama ada jurnal ke-1, artikelnya, judulnya yaitu Analisis Kualitatif Senyawa Parasetamol pada Urin dan Rambut Menggunakan Kromatografi Gas Spektrometri Massa atau disingkat GCMS. Matriks dari jurnal ini adalah urin dan rambut. Preparasi sampelnya, urin dan rambut diekstraksi lalu disentrifugasi. Lalu yang metode analisisnya, kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. Analisis GC dilakukan dengan Agilent 6890N, kromatografi gas dilengkapi dengan Agilent 5973, detektor massa selektif, helium 99% digunakan sebagai gas pembawa pada laju alir 1 ml per menit. 1 mikroliter ekstrak disuntikan dengan suhu injektor 250 derajat Celcius, suhu interface 270 derajat Celcius, suhu detektor 230 derajat Celcius, dan split rasio 1:20. Program temperatur pada kolom adalah suhu awal kolom 70 derajat Celcius ditahan selama 5 menit, dinaikkan 10 derajat Celcius per menit sehingga suhu 270 derajat Celcius dan ditahan 5 menit sehingga diperoleh total waktu 36 menit. Lalu hasil validasinya, di sini ada hasilnya itu positif, acetaminophen TMS diperoleh pada sampel urin dari 1 jam hingga sehari setelah mengonsumsi tablet paracetamol. Namun diperoleh juga hasil negatif setelah lebih dari 1 hari mengonsumsi tablet. Sedangkan pada sampel rambut, hasil positif telah ditunjukkan pada 1 jam hingga 720 jam setelah mengonsumsi tablet paracetamol. Hasil yang diperoleh merupakan paracetamol yang tersimpan dalam rambut dalam jangka waktu yang lama atau hasil konsumsi secara berkala. Lalu yang kedua ada jurnal kedua yaitu identifikasi dan determinasi MDMA dalam sampel urin dengan metode kromatografi lapis tipis. Matriks yang digunakan di sini adalah urin. Preparasi sampelnya yaitu ekstraksinya itu sampel urin, LLE-nya 1 ml sampel urin dipipet ke dalam tabung sentrifugasi lalu ditambahkan 1 ml NaOH 1 molar, 2,5 ml Aquades dan 10 kloroform etil asetat. Kloroform etil asetat etanol 3:1:1 volume per volume per volume. Lalu di vortex selama 10 menit. Disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan rendah. Fase organik disaring dengan natrium sulfat dan filter dengan 2 ml kloroform etil asetat dan atenol 3:1:1 volume per volume per volume. Fase organik dipindahkan ke beker yang telah berisi 25 mikroliter 10% HCl dalam metanol, kemudian diuapkan hingga kering. Metode analisis yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis terdiri dari serangkaian uji konfirmasi dan uji determinasi. Lalu hasil validasinya ada hasil uji konfirmasi, hasil HRFC yang diperoleh pada sistem THF tidak menunjukkan golongan amfetamin. Namun hasil overlay spektrum dengan spektrum logaritma pada sampel LLE menunjukkan korelasi tertinggi untuk golongan amfetamin adalah etil MMDA dengan nilai korelasi 0,95982 dan untuk sampel hasil SPE adalah MMDA dengan korelasi 0,96 0,96016. Hal ini menunjukkan jika benar bahwa spot tersebut memiliki senyawa golongan amfetamin yaitu diperkirakan MMDA. Lalu hasil uji determinasinya, MDMA dalam sampel LLA replikasi pertama yang diperoleh adalah 1452 Ng, 1226,9 Ng, dan 1356,6 Ng dengan konsentrasi dalam volume totalan 10 mikroliter adalah 145,2 mikrogram per mililiter, 122,7 mikrogram per mililiter, 135,7 mikrogram per mililiter. Konsentrasi dalam sampel replikasi kedua yang diperoleh adalah 1198,8 Ng, 1134,9 Ng, dan 1027,4 Ng dengan konsentrasi dalam volume totalan 10 mikroliter adalah untuk replikasi pertama sebesar
119,88 mikrogram per mililiter, replikasi kedua sebesar 113,49 mikrogram per mililiter, dan replikasi ketiga sebesar 102,74 mikrogram per mililiter. Serangkaian uji screening, uji konfirmasi, dan determinasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya psikotropika pada suatu sampel. Sampel urin yang diperiksa positif mengandung psikotropika dan diduga mengandung senyawa MDMA. Lalu yang ketiga ada jurnal yang ketiga, yaitu judulnya Analisis Cepat Metamfetamin pada Rambut Pengguna Sabu Gas Kromatografi Spektroskopi Massa. Kalau yang tadi itunya adalah kromatografi lapis tipis, ini adalah metodenya itu menggunakan gas kromatografi spektroskopi massa. Matriksnya itu rambut, preparasi sampelnya itu diekstraksi, lalu bisa dilihat kembali untuk pengekstrasian rambut pengguna metamfetamin itu seperti ini. Yang pertama, garis besarnya rambut dikumpulkan, lalu ditimbang, lalu ditambahkan campuran metanol etil asetat 9:1, lalu disonifikasi, dilakukan pemanasan, dan lalu diderivatasi dilakukan menggunakan MSTVA. Lalu setelah itu didinginkan pada temperatur ruang dengan Marquez test dan Portadag. Lalu dilakukan interpretasi dasar. Lalu metode analisis yang digunakan pada jurnal ini yaitu digunakan nyala gas kromatografi Agilent yang digabung dengan spektroskop massa model 7890. Kolom yang digunakan adalah Hp5ms dengan 0,25 mikrometer dan ketebalan film gas pembawa helium dengan laju konstan 1,5 ml per menit, model speedless, dan temperatur injektor 2500 Celcius dan temperatur interface 2650 derajat Celcius. Temperatur oven 1500 selama 2 menit dan meningkat menjadi 2800 dengan laju rate 100 Celcius per menit. Hasil validasinya, data GCMS menunjukkan kadar metavitamin berkisar 0,2 sampai 12,2 mg per miligram dalam rambut. Jadi disimpulkan gitu bahwa dalam rambut itu positif gitu si orang itu menggunakan ada kadar metamfetaminnya. Mungkin sekian perbandingan dari metode-metode dan preparasi sampel dari ketiga jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.